Al kemarin, aku bakal bilang si heroik nih, karena sebagai perempuan aku juga merasa berterima kasih sama sosok seperti Mas George, khususnya terkait pelecehan seksual di transportasi umum ya. Ini dalam kasus ini KRL. Ini boleh nggak sih Mas ceritain dulu sedikit apa sih yang terjadi kemarin itu Mas? Dari awal nih, Oke. Mas naik ke KRL terus seperti apa? Oke, jadi pada saat itu ya, aku tuh habis pulang visit juga, sekitar jam 7 mau ke jam 8. Itu aku naik dari Tanah Abang, stasiun Tanah Abang, keretanya Tanah Abang Tiga Raksa. Pada awalnya memang udah naik, kan memang ramai lagi orang pulang kerja, lagi rasa lah, orang pulang kerja dempet-dempetan lah, memang itu biasa di transportasi umum seperti itu. Oke, kereta jalan stasiun Palmerah, masih biasa aja, nggak ada yang janggal. Tapi aku lupa tuh dia tuh posisi laki-lakinya itu ada di mana, posisi laki. Jadi yang aku tahu memang kakaknya itu memang depan, jadi posisi kereta itu dia 3 bangku. Yang tengahnya banyak kosong itu betul, yang ada tiang itu, betul. Itu di belakang tengah. Jadi dia itu posisinya ketika pas Palmerah itu pintu yang dibuka itu berlawanan dengan korban yang berdiri. Berlawanan dengan korban yang berdiri. Jadi pintu ini ibaratnya kereta yang dibuka sisi sini, sedangkan korban di ujung sini. Di pinggir kursi yang 3, dan posisi korban menghadap ke sana. Jadi menghadap keluar lah, pokoknya berlawanan. Jadi posisi korban seperti dia lagi ngeliat ke sana, dan ini pintu keluar. Tuh, kereta kan maju nih. Yang terbuka itu pintu di sebelah kiri. Intinya pintu yang dibuka adalah di belakang daripada korban dan kita. Gitu. Jadi kita ngebelakangin. Nah, posisinya emang lagi rame banget. Akhirnya kita tiba itu di stasiun Kebayoran. Lewat sedikit udah mulai jalan, aku matiin sesuatu, ada yang janggal. Pelaku ini itu terlalu, menurut aku ya pribadi, itu terlalu dempet sampai perutnya kena daripada punggung daripada korban. Pokoknya intinya tuh udah nggak wajar, karena pas aku lihat, aku sebelum aku negor si pelaku ini, aku lihat dulu ini space-nya masih ada ternyata, bisa untuk 1 orang. Intinya tuh korban pelaku ini masih ada space untuk 1 orang berdiri. Gitu. Dan posisi aku adalah ketika ini pelaku, aku agak di belakang tapi agak nyerong sedikit gitu, jadi aku bisa ngeliat mereka berdua jelas. Ketika guncangan memang agak lebih dekat gitu ya kan. Terus aku merhatiin setelah kereta stabil itu, kok ini nggak lepas dari gesek, nggak mundur sama sekali. Dan aku kan memang lagi maksudnya lagi ada kegiatan lain lah ya kan. Pas aku lihat korban itu udah kayak keras muka, gimana ya kalau jelasin, kalau mimik dari wajah itu udah gelisah, udah ketakutan. Bisa tahu dari mata gitu nggak sih? Jadi itu udah kiri kanan. Nah dari situ aku langsung tarik lehernya pelaku. Aku tarik dulu. Lu cabul ya? Serius? Lu cabul ya? Aku tarik dulu. Pokoknya udah orang-orang pada kaget di sekitar tuh. Orang-orang di sekitar pada kaget. Cabul. Setelah itu aku konfirmasi dulu ke korban. Kakak dicabulin ya? Dengan posisi dia megang laptop. Begini, dia nggak ngomong, dia begini. Langsung ada mbak-mbak di samping aku itu ke mana, ke nolongin nenangin korban, sama ada yang ngevideo. Nah mungkin ini yang ngevideoin buat video ini viral. Setelah itu barulah, maksudnya dengan agak emosi, dengan mungkin ada bahasa-bahasa yang seharusnya nggak perlu, tapi karena emosi iya, kesel iya, karena aku ngaca dari pengalaman pribadi teman aku. Teman aku itu dilecehkan di stasiun Manggarai lah, pokoknya intinya kereta Manggarai Mocar Bogor. Itu harusnya aku pulang bareng sama dia,
Tapi karena ada satu hal aku nggak bisa, dia pulang sendiri, dan di situ dia dilecehkan. Itu buat aku sih tuh, wah kenapa gue nggak harus bareng dia, kenapa? Jadi dia sampai bisa dilecehkan. Kalau misalnya ada gue, mungkin dia akan beda lah. Setidaknya ada salam olahraga dulu gitu.